94.8 FM Radio Temanggung, sahabat setiamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94.8 FM Radio Temanggung, sahabat setiamu. Selamat pagi sahabat RT semuanya. Ketemu dengan Puspa kembali ya, dengan sajian dialog siang interaktif kebersamaan kita kali ini. Tepatnya di hari Kamis tanggal 25 Juni 2020, kita akan bersama menyatu di kebersamaan siang hari ini bersama BNNK Temanggung tentunya ya. Berbagi informasi seputar penanganan penggunaan narkoba, pencegahan dan sebagainya ya, bisa kita bahas bersama di sini. Dan tentunya sudah hadir di studio RTFM ada dua narasumber kita yang sudah tidak asing lagi bersama Puspa di sini ya. Beliau berdua adalah penyuluh BNNK Temanggung ya. Yang pertama Mbak Arlinda Fetiroviana SKM. Selamat pagi Mbak Arlinda. Selamat pagi Mbak Puspa. Sehat ya? Alhamdulillah. Oke, hari ini tentunya kebersamaan kita juga kita siarkan langsung melalui streaming live-nya YouTube channel RTFM ya. Ada di depan Anda semuanya, bisa disapa teman-teman juga. Kemudian yang kedua Mbak Maulidia Nosita Satiti SIKOM. Selamat pagi Mbak Nosi. Selamat pagi Mbak Puspa dan sehat teman-teman ya? Semua. Iya. Alhamdulillah. Sehat, semangat tentunya, semangat dalam memerangi narkoba. Oke, di kebersamaan pagi hari ini sahabat RT juga yang ingin bergabung, saya tunggu atensinya 088227860948, bisa bergabung bersama di sini. Tentunya dalam rangka juga Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2020 ya. Yeah. Baik, apa kabarnya berdua? Monggo bisa diceritakan mungkin dalam rangka tema kita kali ini adalah Hidup 100%. Di era new normal ya. Iya. Hidup 100%. Nah, itu hidup 100% ini seperti apa sih? Nah, monggo silakan Mbak Arlinda atau Mbak Nosi dulu untuk berbagi informasi seputar hidup 100% BNNK Temanggung. Iya. Jadi tagline hidup 100% ini terinspirasi karena adanya pandemi ini ya. Oke. Jadi karena adanya pandemi, hampir semua kegiatan itu kita dibatasi. Kemana-mana nggak bisa, piknik nggak bisa, kerja juga dibatasi. Iya. Yang biasanya suka jalan-jalan dibatasi. Nah itu kan sangat mempengaruhi kehidupan kita nih. Bisa dibilang mungkin yang biasanya kita full energi gitu, tiba-tiba kita harus stop dulu nih, jangan kemana-mana dulu nih, gitu jangan ya? berkegiatan dulu nih. Nah itu dirasa menurut masyarakat kita tuh kayak nggak merasa nggak hidup seperti itu kan. Nah akhirnya kan setelah itu kita ada kebijakan tatanan baru itu ya, atau new normal itu. Nah kita harapannya dengan hidup 100% itu kita bisa kembali beraktivitas, bisa full energi meskipun dengan tatanan baru, dengan protokol kesehatan dengan, juga segala aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah kemudian 100% hidup 100% ini diharapkan kita nanti bisa menjadi seseorang atau pribadi yang sehat secara fisik dan mental, secara jasmani dan rohani, sehingga bisa melaksanakan kegiatan dengan baik, dengan produktif, dengan sehat, untuk menghadapi kehidupan di masa pandemi seperti ini. Oke, tentu saja hidup 100% harus bebas dari narkoba, begitu ya. Harus itu. Oke, hidup sehat 100% di era new normal, kemudian harus juga berkegiatan, artinya produktif dalam melakukan aktivitas ini. Mbak Nosi, serangkaian dan kegiatan BNNK dengan penyuluhan yang sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu, mungkin di tahun-tahun sebelumnya, dengan hari ini nih, apa bedanya di masa pandemi dan masa biasa? Perayaan atau puncak dari Hari Anti Narkotika Internasional khusus di tahun 2020 ini beda banget Mbak dengan tahun-tahun sebelumnya. Iya. Jadi kalau tahun sebelumnya itu kita pasti akan ada yang namanya acara pagelaran seni yang biasanya juga bekerja sama dengan RTFM kan Mbak. Cuman untuk di tahun 2020 ini kita khusus semuanya acaranya virtual. Jadi kalau toh misalnya nggak virtual, kita melalui media luar, melalui radio dan media cetak. Seperti itu. Kemudian nantinya pada puncak acaranya besok hari Jumat tanggal 26 Juni besok kita ada virtual juga, video conference dengan Kepala BNN Pusat, ada Presiden RI seperti itu. Kemudian nanti kita dilanjutkan bakti sosial. Kemudian yang terakhir adalah nonton konser slang besok malam Minggu. Rangkaian kegiatannya seperti itu ya Mbak Arlinda dan Mbak Nosi. Untuk rangkaian kegiatan HANI 2020 berbeda
berbeda dengan sebelumnya. Kalau biasanya ada keramaian ada pengerahan massa untuk datang, tetapi untuk kali ini benar-benar dilakukan semuanya virtual, walaupun dari pusat ada satu rangkaian acara tadi yang disampaikan, dan besok tepatnya hari Jumat rangkaian acara dari pusat bentuknya virtual. Apa nih pembahasan yang mungkin, apakah sudah ada tema bersama ataukah besok ada surprise dari Bapak RI 1 untuk BNN untuk seperti apa atau gimana nih Mbak? Monggo bisa dijelaskan. Secara susunan acara yang sudah kita dapatkan itu lebih ke seperti upacara peringatan begitu ya. Jadi ada laporan dari Kepala BNN, kemudian ada sambutan dari Presiden RI, kemudian ada pemberian penghargaan kepada instansi maupun masyarakat yang telah kontribusi dalam kegiatan pencegahan dan pemberantasan narkoba di Indonesia khususnya, karena itu lingkupnya nasional. Kemudian lebih ke situ, dan juga mau ada launching website aduan narkoba. Nah itu nanti kerjasama untuk dari 13 kementerian untuk website bersama aduan, karena BNN kan nggak bisa jalan sendiri nih, ada dari kejaksaan, ada dari rutan, ada dari Kemenkumham dan sebagainya. Nah itu bekerja sama untuk membuat website bersama sebagai website untuk aduan narkoba dari masyarakat. Nah kemudian selain itu untuk acara besok intinya lebih ke kayak acara formal, upacara peringatan. Biasanya sih kalau yang tahun-tahun kemarin pasti selalu dihadiri dengan banyak pemirsa, banyak masyarakat, pengerahan ada massa, pameran produk dari pagelaran seni, senam bersama, ada pameran produk dari warga binaan dan sebagainya. Untuk tahun ini memang sangat spesial sekali. Spesial ya. Jadi Hani di tahun ini dimaknai sebagai satu beda, tetapi harus juga tetap produktif, menggelora gitu ya. Dan tadi dikatakan oleh Mbak Arlinda bahwa ada satu produk Hani tahun ini adalah website. Ada dalam rangka Hari Anti Narkotika Internasional ini ada website terbaru aduan. Nah ini aduannya seperti apa Mbak, bisa diinformasikan mungkin apabila nanti ada launching, aduan yang seperti apa? Apakah mengadukan terjadinya kasus ataupun penemuan seperti apa atau gimana? Ya, yang kami tangkap masih seperti itu. Jadi untuk laporan masyarakat mengenai indikasi kejahatan narkotika. Kemudian ada laporan masyarakat juga mungkin untuk tanya seperti call center seperti itu. Jadi call center ya. Kalau biasanya call centernya kita kan masih dijadi satu dengan webnya BNN. Jadi yang mengelola hanya BNN. Nah ini dikelola bersama oleh 13 kementerian itu. Jadi termasuk rehabilitasi, termasuk aduan kejahatan, aduan indikasi peredaran gelap narkotika. Ya, jadi intinya seperti itu untuk Hani di tahun ini ya, sahabat RTFM. Juga mungkin beberapa sebagian besar dari kita mengetahui bahwa kegiatan BNN selalu mengajak kerjasama kita sebagai media partner ya. Dan untuk tahun ini virtual, tetapi insya Allah semoga saja kerjasama tetap berlangsung. Kemudian juga Hani di tahun ini tetap menggelora, bersemangat semuanya. Teman-teman di BNN juga tetap mempunyai energi yang luar biasa walaupun di masa pandemi ya. Kalau di era kali ini pandemi, hidup 100% di era new normal, sadar, sehat, produktif, bahagia tanpa narkoba. Kita ingin tahu, mengulik banyak tentang kehidupan, perkembangan narkoba di Temanggung nih. Gimana Mbak Arlinda dan Mbak Nosi seputar Temanggung untuk sampai dengan hari ini? Untuk penyalahgunaan narkoba yang di lingkungan Kabupaten Temanggung sendiri masih diduduki oleh penyalahgunaan pil oleh para pelajar sih Mbak sebenarnya. Pil pelajar yang seperti apa? Usia berapa Mbak Nosi? Usianya usia sekolah. Rata-rata sih kebanyakan SMP SMA. Iya, SMP SMA biasanya itu menyalahgunakan pil-pil untuk gangguan jiwa. Seperti itu. Kemudian sebenarnya pada awal tahun kemarin sebelum pandemi ini ada, kita sebenarnya kan lagi mau ini Mbak, gencar-gencarnya membuka penyalahgunaan di sekolah-sekolah. Jadi kita datang ke sekolah nih, kita lapor ke BK. Ini Bu, di sini ada berapa anak nih yang menyalahgunakan ini, banyak banget Mbak. Jadi kalau misalnya kita rata-rata hampir seluruh sekolah SMP, SMA di Kabupaten Temanggung itu ada yang menyalahgunakan pil itu. Bisakah terdeteksi mungkin kalau Bapak Ibu guru ataupun keluarga untuk mendeteksi anak ataupun orang yang
menyalahgunakan ini, terutama untuk pelajar? Apakah gejalanya masih seperti biasa ataukah OTG gitu ya, sedang istilah OTG tanpa gejala atau gimana nih? Sebenarnya bisa sih Mbak, kalau misalnya anak itu berubah perilaku, misalnya yang anaknya biasanya aktif tiba-tiba pendiam. Kemudian mereka sebenarnya menyalahgunakan itu di rumah juga ada Mbak yang banyak. Jadi misalnya diselipkan di buku seperti itu malam hari, terus kedatangan teman-temannya seperti itu disalahgunakan di kamarnya. Ketika orang tua tidak mau peduli atau nggak mau ngecek nih Mbak teman, anak-anakku ngapain ini di sini tuh seperti itu. Terus biasanya awalnya tuh mereka menyalahgunakan itu dengan bergaul di tempat yang salah. Rata-rata yang kami asesmen ini, anak-anak ini keluar di malam minggu, misalnya tongkrong di alun-alun atau tongkrong di plaza seperti balap liar. Iya, balap liar seperti itu. Jadi itu patut diwaspadai ketika anak-anak ini keluar malam. Begitu ya. Jadi biasanya dengan kebiasaan seperti itu patut diwaspadai, dan tetapi semoga saja dalam pergaulan teman-teman atau adik-adik pelajar kita di Temanggung ini tidak semuanya seperti ini, walaupun ada tetapi tidak harus menjadi anak yang seperti ini, harus segera kembali ya. Artinya untuk menjadi anak yang lebih baik. Nah, Mbak Nosi, Mbak Arlinda, seputar tadi penyalahgunaan narkoba di lingkungan Kabupaten Temanggung, untuk wilayah kita adalah terbanyak masih di pelajar ya. Untuk penyalahgunaan narkoba di usia mungkin produktif, ataukah adakah data yang bisa diinformasikan kepada kami, kepada kita semuanya, perkembangan sampai dengan hari ini, kalau mungkin beberapa kegiatan ataupun sidak dari BNN sendiri dalam rangka mungkin tes di tempat-tempat OPD atau di tempat kerja di perusahaan-perusahaan yang sudah dilakukan. Untuk data, jadi untuk sampai 2020 bulan Mei itu kita sudah menangani, jadi dari Januari sampai Mei itu kita menangani 29 pasien, dengan 26-nya adalah pelajar, kemudian 3-nya adalah dari usia dewasa. Nah itu semuanya karyawan swasta, yang 3 dewasa itu. Kemudian yang 26 itu pelajar dari mulai umur SMP sampai SMA. Nah ini sebenarnya kalau misalkan nggak ada pandemi sudah ada 50 waiting list nih pelajar yang mau di rehab gitu. Cuman karena ada kendala jadi akhirnya terkendala itu. Nah kemudian kalau jumlah sudah ya, jumlah 29 total. Untuk usia paling banyak karena usia pelajar. Jadi di bawah 18 tahun, kategorinya masih anak-anak berarti. Itu data yang sudah masuk. Yang sudah masuk dari Januari sampai Mei ya. Tadi dikatakan bahwa situasi pandemi mempengaruhi masa rehabilitasi. Terus mereka gimana nih? Apakah ada penundaan ataupun mereka harus rawat di rumah atau harus ada perawatan khusus ataukah penanganan khusus kepada mereka yang memang sudah berkeinginan untuk rehabilitasi? Untuk rehabilitasi yang sudah masuk 26 itu masih terus dilanjutkan. Jika sangat dibutuhkan bisa datang ke kantor, tapi jika istilahnya untuk konseling biasa itu kita lakukan dengan online. Virtual. Jadi virtual. Kemudian untuk yang waiting list itu karena 50 orang itu kita harus bertemu dengan orang tuanya. Harus itu rencananya kan kita harus mengumpulkan dulu nih siswa-siswa tersebut dalam satu ruangan seperti itu. Nah itu kemarin karena langsung diliburkan ya, langsung bukan libur sih, sekolah dari rumah maksudnya, akhirnya ditunda dulu. Cuman kita tetap koordinasi dengan sekolah, dengan BK. Tapi waiting list 50-an ini artinya berarti tetap ada pemantauan ya tetap, tadi? Iya, tetap ada pemantauan dari sekolah khususnya, karena itu data itu dipegang oleh sekolah dan juga BNN. Nah, untuk kesehariannya akan dipantau oleh sekolah, karena kan kalau sekolah online kan berarti mereka harus setor tugas atau apa. Nah, ketika ada seseorang atau salah satu siswa yang bermasalah, kemudian tidak pernah mengumpulkan tugas atau apa, nah baru kita tindak lanjuti apakah ada indikasi karena penyalahgunaan narkoba atau bukan. Jadi waiting list tadi tanggung jawab berada di pihak sekolah, tetapi BNN menerima laporannya untuk istilahnya tindak lanjuti untuk progres mereka. Apakah biasanya ini waiting listnya apakah bisa nanti menemukan satu solusi apabila anak ini memang benar-benar bisa lepas, atau harus Anda temui biasanya untuk teman-teman Mbak Nosi, Mbak Arlinda, biasanya Anda lebih marem seperti apa? Langsung berhadapan dengan mereka, atau mungkin kalau sekarang
sekarang harus virtual atau tetap melalui pihak sekolah? Tetap enaknya langsung ya, face to ya. face. Oke, jadi mungkin ya sahabat RT semuanya, dari Mbak Nosi, Mbak Arlinda, beliau penyuluh berdua ini biasanya langsung akan menyentuh hatinya ya. Sentuhlah dia tepat di hatinya nih ya, untuk lebih memberikan satu efek pemahaman dan penyadaran. Betul. Gitu ya. Oke, dan untuk pandemi situasi seperti ini, kegiatan apakah yang sudah dilakukan oleh BNN berkaitan dengan COVID-19? Bukan tentang penyalahgunaan, kemudian apa ini yang sudah dilakukan? Untuk penanganan COVID-19 ini, kita sudah menyumbangkan sebanyak 1.400 masker. Oke, kegiatan sosial ya. Ke gugus COVID Kabupaten Temanggung pada waktu itu. Kemudian selebihnya kita juga menghimbau melalui media sosial, Mbak, tentang bagaimana cara kita tetap aman di era pandemi seperti ini. Menghimbau seperti itu. Kemudian kalau secara internal ya kita biasa ada cuci tangan, ada pemakaian masker, seperti itu sih. Oke, penerapan untuk internal tetap standar ya, protokol kesehatan COVID, tetapi untuk sinergi ataupun partisipasi kepada masyarakat melalui gugus COVID ya. Tadi pembagian masker dan sebagainya. Ya. Dan untuk kegiatan bakti sosial dan sebagainya merupakan dalam satu rangkaian HANI nih. Mau dilaksanakan di mana tadi? Kalau tidak salah di Panti Asuhan. Oke. Ada 3 panti asuhan. Panti asuhan Darul Atkom atau ya Mbak, terus di mana? Panti asuhan Muhammadiyah. Seluruhnya di wilayah Temanggung atau di daerah-daerah pelosok mungkin pinggiran-pinggiran? Temanggung semua. Oke, masa pandemi juga nih ya. Tentunya juga penerapan social distancing, kemudian beberapa alur tadi. Kalau sistem penanganan ataupun pemantauan untuk para penyalahguna ini, artinya untuk rehabilitasi tidak menerima kedatangan pasien ya? Tetap menerima sih, tapi harus koordinasi dulu. Oh gitu ya. Jadi supaya tidak, misalkan kan hari ini janjian berapa orang kan gitu. Jadi harus dibatasi jumlah pasiennya. Kemudian juga pasien yang datang harus dengan protokol memakai masker dan sebagainya gitu. Oke, Bu Titi, terima kasih sudah bergabung di siang hari ini menanyakan bagaimana cara melapor pasien penyalahguna. Gimana nih? Gampang sih sebenarnya, tinggal WA aja. WA di mana Mbak Arlinda? Nanti bisa ke saya langsung 085 6400 24955. Nanti biasanya setelah itu akan saya teruskan ke petugas konseling rehabnya. Oke, 085 640 024 955 ini atas nama Bu Arlinda ya, Bu Titi ya. Apabila mungkin ada saudara, keluarga maupun kerabat ataupun saudara mungkin yang ingin menanyakan langsung atau konseling langsung seputar penyalahgunaan narkoba ataupun konseling apapun gitu ya seputar narkoba, bisa juga lewat DM Instagram. Oke, di mana nih? @info_bnn_cup_Temanggung. info_bnn_cup_Temanggung ya, bukan TMG ya. Oke, ini dia untuk berbagi informasi ataupun seputar apapun. Anda ingin DM langsung bisa di info bnn_cup_Temanggung. Oke. Ada beberapa menit, 28 menit kita sudah bersama di sini. Jeda sejenak untuk tetap bersama kami semuanya ya, sahabat RT yang ada dimanapun berada. Terima kasih. Setia terus sampai nanti jam 11 siang. Ada Puspa di sini menemani Anda. Memasuki era new normal atau tatanan hidup baru. Mari kita tingkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan demi menjaga produktivitas. Seperti jangan lupa untuk selalu memakai masker, menggunakan alat makan pribadi, sering cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer, membawa perlengkapan ibadah pribadi, pastikan jaga jarak dengan rekan kerja, menggunakan siku saat membuka dan menutup pintu, serta rutin membersihkan meja, peralatan, dan lingkungan kerja dengan disinfektan. Jadikan hidup kita lebih baik secara maksimal di segala unsur kehidupan, baik fisik, mental, jasmani, dan rohani.
hidup bahagia tanpa narkoba. Selamat Hari Anti Narkotika Internasional 2020. Pesan ini disampaikan oleh BNN Kabupaten Temanggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Anti Narkotika Internasional 26 Juni 2020. Di tengah pandemi COVID-19 ini, ayo terus tingkatkan kesadaran diri, jaga perilaku hidup sehat, tetap produktif dan bahagia tanpa narkoba. Ingat, corona bisa kita cegah dan narkoba harus terus kita lawan. Cegah corona dan lawan narkoba bareng-bareng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FM 94.8 FM Sahabat Setiamu. Radio Temanggung FM. Ya, terus melangkah bersama menikmati kebersamaan kita ya. RTFM masih menemani semuanya di 94.8 FM maupun di channel YouTube kita Radio Temanggung FM ya, dengan talk show dialog siang interaktif bersama BNNK Temanggung. Masih bersama Mbak Nosi dan Mbak Arlinda di siang hari ini menemani Anda semuanya dan berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka HANI atau Hari Anti Narkotika Internasional 2020. Kegiatan apa saja tadi sudah saya tanyakan, kemudian tentu saja berbeda kondisinya karena saat ini adalah situasi pandemi COVID-19. Nah, kegiatan kembali kan saya ulik banyak nih tentang HANI tahun ini, Mbak Arlin dan Mbak Nosi. Silahkan apa aja nih. Tadi kalau kegiatan hanya berupa virtual ya, upacara seremonialnya berupa virtual bersama dari pusat bersama Bapak Presiden besok rencananya ya. Jam berapakah Mbak? Jam 9 pagi mulai ya. Kegiatan lain setelah itu tadi ada bakti sosial, kemudian apa lagi? Kemarin kita melaksanakan lomba desain sih. Lomba desain? Iya, tingkat Kabupaten Temanggung. Oke. Kita lomba desain untuk masyarakat Temanggung umum, jadi tidak terbatas umur. Oke. Yang penting KTP-nya Temanggung gitu. Terus di-upload di Instagram, kemudian kita pilih pemenangnya, dipasang untuk baliho yang untuk milik BNN. Oke. Baliho di milik BNN. Ini desain jargon ataupun desain BNN logo atau desain apa nih Mbak? Kayak jargon sih ya. Jargon anti narkoba aja sih. Jargon anti narkoba. Oke. Jargon anti narkoba di tahun ini ada satu lomba nih ya. Berarti besok kegiatan ini ataupun pengumuman pemenang dilaksanakan di seremonial ini atau setelahnya, atau ada kegiatan lain untuk simbolis ataupun mungkin pengumuman pemenangnya? Untuk juara sudah kita umumkan melalui Instagram, Mbak. Oke. Sudah terpilih 3 pemenang. Nah, untuk pemberian sertifikat dan hadiah kita berikan pada saat acara puncak besok yang akan diberikan langsung oleh Bupati Temanggung. Seperti itu. Berarti dihadirkan ya, dihadirkan ya, 3 orang diundang. Iya. Oke. Ini besok rencana di Pendopo Jenar atau di BNN atau di Pendopo Pengayoman atau di mana nih? Di Pendopo Jenar. Pendopo Jenar iya. Ya. Berarti diikuti lo semua, OPD, FKBD juga. Iya. Disiarkan juga kok Mbak di Kompas TV ya? Iya, Oke, Kompas TV. Iya, disiarkan juga besok acaranya. Besok ya, langsung ya. Oke. Iya. Dan untuk kegiatan tadi hiburan bahwa ada konser slang, konser amal di tanggal berapa, jam berapa? Konser amal akan dilaksanakan melalui virtual juga, live di Kompas TV, Sabtu
27 Juni 2020 jam 8 malam. Nah, di situ nanti juga akan ada donasi. Jadi masyarakat umum yang akan berdonasi nanti bisa ikut juga melalui link yang disediakan oleh Kompas TV. Oke, Sabtu nih bertepatan dengan acara kita selain program juga. Dan insya Allah nanti sebisa mungkin RTFM akan mencoba merelaynya untuk bergabung bersama di acara ini ya. Dan teman-teman nanti bisa menyampaikan kepada BNNK Temanggung, kepada yang berwajib. Kami akan mencoba untuk bergabung dengan Kompas TV ya. Kita juga akan langsung sounding. Semoga saja bisa nanti. Ya, dan untuk kegiatan HANI 2020 dengan slogan ataupun jargon apa yang sudah keluar? Apakah ini hidup 100%? Ya. Ini ya pemenangnya ya? Oh, bukan, ini dari pusat. Ini dari pusat. Oke. Jadi dari pusat kan temanya hidup 100%. Maksudnya apa nih Mbak Arlin? Bisa dijelaskan juga. Tadi beberapa kali hidup 100% harus ada di era new normal, kemudian sehat sadar. Sehat sadar artinya sadar, sehat, produktif. Nah, ini gimana? Bisa diulang lagi mungkin? Nah, kalau sadar itu jadi kita kan selama ini sudah jangan pakai narkoba, stop narkoba, hindari narkoba. Nah, semua masyarakat tuh tahu narkoba itu berbahaya. Narkoba itu ada ancaman pidananya. Tapi tetap aja kan masih banyak sekali yang menyalahgunakan. Nah, kita mengharapkan supaya masyarakat itu sadar. Sadar dengan kesadaran penuh bahwa narkoba itu berbahaya. Jadi tidak hanya kita larang-larang saja, tapi secara kita mengharapkan masyarakat itu secara memang benar-benar sadar. Ada kesadaran dari diri sendiri untuk tidak menyalahgunakan narkoba. Oke. Dan sadar artinya benar-benar dipahami ya bahwa narkoba adalah perusak generasi bangsa gitu ya. Udah nggak perlu dilarang-larang tuh udah tahu sendiri lah kalau narkoba itu bahaya gitu. Kemudian kan hidup 100% itu kan jargonnya ada 4 Mbak, sadar, sehat, produktif dan bahagia. Kalau sehat itu adalah diharapkan masyarakat itu memiliki pola hidup yang sehat secara fisik dan secara mental. Secara mental ini yang juga sebenarnya penting. Selama ini kan kita yang namanya sehat itu fisik, makan yang sehat, olahraga seperti itu. Padahal fisik itu penting. Padahal narkoba sendiri itu juga salah satu menyerangnya adalah penyakit mentalnya seperti itu. Jadi diharapkan juga sehat secara mentalnya. Faktor utama pengguna narkoba kan juga akibat mentalnya juga kan. Biasanya ya, mereka kurang sadar, kurang memahami diri mereka sendiri, jadi mereka larinya ke sana. Jadi artinya sehat tidak hanya fisik saja, tetapi mental juga di sini harus diperhatikan. Sadar, sehat, produktif. Tentunya produktif juga memberikan dampak yang bagus untuk sekitar atau gimana nih untuk produktifnya Mbak Arlin dan Mbak Nosi? Untuk produktif kita harapkan masyarakat itu bisa tetap menikmati hidup, apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini, tetap bisa berkarya. Jangan sampai kayak berita yang lalu itu ada seorang artis yang karena di masa pandemi bosan di rumah, nggak ada kegiatan, akhirnya malah pakai narkoba kan gitu. Karena nggak ada kegiatan malah pakai narkoba. Nah, justru dengan adanya dengan keterbatasan ini kita harapkan masyarakat tetap produktif. Kita bisa lihat banyak sekali inovasi yang dilakukan oleh masyarakat. Yang awalnya mungkin nyanyi, yang awalnya mungkin main musik di pernikahan, sekarang jualan online. Nah, gitu ya. Salah satu hal yang positif, hal yang positif. Bisa berguna buat dia dan keluarganya, juga bisa buat berguna untuk masyarakat lain. Betul sekali. Untuk produktif dan memberikan energi dampak kepada masyarakat, sudah berdampak pada diri sendiri dengan menaikkan pendapatan nih ya. Jadi nggak stres panggilan panggilan main musikan gitu. Ya, biasanya seniman begitu ya. Bahagia tanpa narkoba artinya sudah dipastikan bisa bahagia hidup tanpa narkoba, Mbak Arlin, Mbak Nosi? Iya, dipastikan. Jadi lebih ke penekannya penyalahgunaan narkobanya, Mbak. Jadi kalau misalnya hidup misalnya udah sehat nih secara fisik, sudah produktif, tapi menyalahgunakan narkoba, jadi ya nggak hidup 100%. Sama aja. Jadi diharapkannya hidup 100% itu ya seperti itu. Luar biasa tema di tahun ini untuk Hari Anti Narkotika Internasional 2020, hidup 100% di era new normal, sadar, sehat, produktif, bahagia tanpa narkoba. Nah, di 10 menit terakhir perjumpaan kita di siang hari ini Mbak Arlinda, Mbak Nosi, beberapa hal di Kabupaten Temanggung, di wilayah Temanggung, mungkin kendala apa yang Anda temui, yang Anda jumpai di tengah pandemi seperti ini? Kalau mungkin bertatap muka atau simulasi ataupun Anda mungkin pelatihan penggiat anti narkoba tidak dilakukan, tetapi hidup harus terus berjalan, produktivitas harus terus ada. Kemudian apa nih yang sudah dilakukan oleh teman-teman penyuluh?
kami biasanya kan tatap muka nih. Nah, kemudian akhirnya secara mau nggak mau harus virtual juga. Nah, kita menggunakan media sosial, jadi live Instagram untuk kita penyuluhan, undang narasumber kita live bareng seperti itu, undang tokoh-tokoh inspiratif seperti itu untuk live bareng. Kemudian kemarin kita juga kerjasama nih dengan DPPK BPPPA. Nah, itu untuk kegiatan edukasi juga, tapi dengan protokol kesehatan. Jadi cuma untuk kegiatannya itu namanya simulasi langkah keluarga. Nah, itu kayak main game gitu untuk 5 orang, tapi ada online-nya juga. Maksudnya kita ngerasa itu inovasi yang bagus banget ya dari DPPK BPPPA itu. Kita terlibat di situ. Kita narasumber, kemudian ada 5 orang pemain. 5 orang pemain itu kita kayak ambil kartu ular tangga itu. Nah, di kartu itu akan ada pertanyaan-pertanyaan seputar narkoba, seputar kesehatan reproduksi dan sebagainya. Nah, setiap orang pemain itu punya anggota di grup WhatsApp-nya. Jadi ketika ada dapat pertanyaan dimasukkan ke grup, nanti dibahas bareng-bareng. Jadi ada yang membahas secara offline, juga yang dari rumah lewat WA bisa ikut juga mengutarakan pendapatnya. Jadi ada satu jubir dengan teamwork-nya gitu ya. Nah, itu jadi live Instagram, kemudian Silaga itu. Kalau yang lain sementara ini kita masih tunda dulu. Sebenarnya masih ada kegiatan talk show, masih ada kegiatan pelatihan yang belum dilaksanakan, tapi kita masih tukar, ini masih PKM ya. Kemudian kalau kita mau melaksanakan secara virtual, secara webinar, kami melihat sepertinya masih untuk di Temanggung itu kurang efektif. Betul kita sekali. Merasa kurang efektif karena biasanya kita tatap yang muka. Seperti itu. Jadi yang tatap muka aja belum tentu masuk pesannya, apalagi yang secara online seperti kita tidak bisa memantau keaktifan peserta dan sebagainya. Jadi kita masih coba tunda dulu. Nanti kalau misalkan memang masih belum bisa melaksanakan tatap muka, ya kita akan maksimalkan secara online. Jadi intinya kegiatan tetap berjalan walaupun berbagai kendala tadi virtual, tetap dari teman-teman ini merasa tidak marem ya. Karena biasanya silaturahmi sudah terjalin terikat bagus sekali, akan tetap kurang marem ya kalau tidak bertemu langsung. Nah, ini Mbak Nosi, kendala kalau tadi Mbak Arlinda mengatakan kegiatan tetap berjalan, kemudian sinergi juga tetap ada dengan berbagai pihak ya. Kemudian kegiatan apalagi yang masih terus tertunda kemudian akan dilakukan setelah pandemi ini berakhir? Untuk kegiatan sih sama seperti yang dikatakan sih Mbak, semuanya mungkin untuk seksi yang lain saat ini juga masih ada yang sudah melaksanakan kegiatan itu, tapi juga lapor melalui gugus COVID di Kabupaten Temanggung dengan atas izinnya. Jadi dengan minimal peserta adalah 20 orang. Ini sudah bisa dilaksanakan sih Mbak. Cuman untuk kita sendiri dari seksi kami masih menunggu nanti PKM ini selesai, juga nanti kita berunding lagi akan melakukan seperti apa. Dan di Kabupaten Temanggung sendiri pembatasan kegiatan masyarakat tanggal 3 Juli ya terakhir ya. 14 hari dari 29 dari 19 Juni kalau salah kemarin. Dan teman-teman dari BNNK Kabupaten Temanggung, saya ingin mendengarkan suara Anda, semangat Anda di tahun 2020 ini di masa pandemi dalam rangka Hari Anti Narkotika Internasional. Pesan pada masyarakat. Monggo silakan satu persatu, Mbak Arlinda, Mbak Nosi. Mbak Arlinda dulu. Ya, tentunya kalau kami sih pesannya selalu sama ya. Bahwa masyarakat itu diharapkan untuk terus aktif, tetap semangat menggelorakan anti narkoba, anti penyalahgunaan narkoba maksudnya. Jangan takut lapor ke BNN. Kemudian teruslah produktif, teruslah berkarya, hidup bahagia tanpa narkoba. Teruslah produktif, teruslah berkarya, hidup bahagia tanpa narkoba. Covid tetap ada, tetapi mereka semangatnya tetap luar biasa ya teman-teman ya. Kemudian Mbak Arlinda tadi tetap berkarya, tetap waspada juga terhadap narkoba. Dan Mbak Nosi, monggo pesannya apa nih? Pesan saya untuk masyarakat Temanggung, setelah melihat dari perkembangannya di Temanggung sendiri adalah penyalahgunaannya adalah pelajar, kita menghimbau kepada para orang tua untuk kembali ke rumahnya, karena yang kami ketahui yang selama ini mereka permasalahan itu berawal dari keluarga. Dari keluarga ya. Ketidakterbukaan, hubungan yang kurang baik dan komunikasi yang kurang baik antara anak dan orang tua. Sehingga saya sangat menghimbau untuk orang tua kembali merajut kembali hubungan yang baik dengan anak seperti itu. Membina komunikasi yang baik dalam keluarga gitu ya. Karena itu utama. Ya,
Oke, jadi pondasi utama dari dalam keluarga penyalahgunaan tadi digarisbawahi oleh Mbak Nosi dan Mbak Alin bahwa dimulai dari keluarga, artinya ada pembinaan khusus. Nah ini sebelum nanti saya tutup perbincangan kita nih, pesan terhadap orang tua. Tadi kalau dikomunikasikan kemudian juga ketika anak sudah mendapatkan satu hambatan dalam perkembangan jiwanya, dia bertemu dengan narkoba, apa yang harus mereka lakukan sebagai orang tua? Nih parenting juga pada bapak ibu. Iya. Untuk orang tua sebenarnya yang pertama ketika anak sudah menyalahgunakan narkoba, langkah awalnya adalah mengobatinya dulu. Iya, narkobanya diobati dulu dengan datang ke BNN, bisa melaksanakan rehabilitasi. Nanti ketika datang rehabilitasi itu nggak sekedar mengobati secara medisnya, Mbak. Jadi kita ada assessment secara psikologinya, orang tua dihimbau ini. Nanti dari asesmennya memberitahu, oh orang tua harus seperti ini karena anak menyalahgunakan narkoba karena permasalahan di keluarganya seperti ini. Jadi nanti di asesmennya itu berbeda antara anak dengan orang tua. Jadi orang tua dinasihati seperti ini, anak juga dinasihati seperti ini. Jadi orang tua dan anak memang sangat penting banget terbuka itu, Mbak. Karena kan selama ini juga permasalahannya adalah ketika di sekolah anak menyalahgunakan narkoba, ketahuan oleh pihak BK, orang tua diundang ke sekolah itu kadang orang tua nggak peduli, Mbak, nggak mau datang. Itu juga salah satu faktor berarti ketidakpedulian. Seperti itu. Ada, Mbak, banyak sekali. Ketika diundang mereka tidak mau tahu. Tidak ada langkah mungkin penjemputan orang tua? Belum ya? Belum ada langkah seperti itu ya? Karena itu mungkin wewenang sekolah ya? Oke, intervensi itu termasuk private ya, kehidupan pribadi ya. Oke, seperti itu. Jadi langkah tahapan ada, tadi asesmen dikatakan bahwa pihak orang tua sendiri. Berarti untuk orang tua ada pengarah sendiri, untuk pasien penyalahguna juga ada sendiri ya? Jadi tim-timnya sendiri atau intinya konseling itu tidak dilakukan tidak hanya kepada pasien tapi juga kepada keluarganya, ya orang tuanya, mungkin suami atau istrinya kalau yang dewasa. Jadi benar-benar dari segala aspek seperti itu. Kemudian kita juga mencoba untuk menimbulkan fungsi cinta kasih di keluarga, fungsi perlindungan di keluarga. Jadi jangan nanti ketika anak sudah terkena narkoba di sekolah, pulang malah dipukulin, pulang malah dimarahin. Nah itu justru akan semakin memperberat masalah yang dihadapi oleh anak seperti itu. Ya, tadi jadi Mbak Arlinda dan Mbak Nosi mengatakan di pertengahan tadi perbincangan bahwa mereka biasanya lebih lebih puas dengan ketemu langsung dengan para penyalahguna ini karena biasanya ahlinya menyentuh hatinya mereka ya. Terima kasih Mbak Nosi, Mbak Arlinda hadirnya di perbincangan siang hari ini dalam rangka Hari Anti Narkotika Internasional 2020 ya, sahabat RT semuanya. Kita ucapkan selamat sekali lagi pada BNN dan untuk kita semuanya ya. Selamat Hari Anti Narkotika Internasional 2020, sukses untuk semuanya. Salam sehat, Indonesia sehat tanpa narkoba, Temanggung gandem tanpa narkoba gitu ya. Terima kasih hadirnya. Kita pamit semua bertiga di kebersamaan siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.